Ya, hari ini kita diundang oleh Polda Metro ya, di Timur untuk melakukan gelar perkara khusus ya yang dilakukan oleh pihak pelapor atau tersangka ya. Nah, semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar ya, karena kami lihat bahwa ini apakah ini buying time atau apakah ini seperti apa. Tapi kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu bagaimana duduk perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan. Karena gelar perkara itu hanya menunjukkan bukti mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya, ini akan kita jelaskan semua di dalam kan. Ya, Pradi Bersatu khususnya kami hadiri karena memang ini sangat resmi ya bagi pelapor. Ada tambahan Pak Ketum? Ya, jadi kita cuma hari ini penuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kita cuma datang mengakomodir apa yang harus disampaikan di dalam negeri, bukti-bukti fakta-fakta semua kan sudah jelas ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana gelar perkara hari ini. Saya berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada perdebatan apapun, karena ini bukan pengadilan. Kalau pengadilan baru kita berdebat. Ini hanya presentasi apa yang jadi fakta-fakta dan bukti-bukti. Saya kira itu aja. Ada bukti. Nah, terima kasih. Ada yang dibawa enggak Pak? Bukti-bukti. Tidak ada lagi bukti-bukti. Ya, artinya hanya di materi gelar aja, materi gelar. Yang kami bawa materi gelar. Materi gelar, kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa duduk perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Ya. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya, ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, Ombudsman, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan. Jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Presiden Joko Widodo dan kami sebagai pelapor, sama-sama sebagai pelapor tentu akan menguatkan itu. Yang ya. hadir akan siapa aja? Yang pastikan hadir itu pengacara Bapak Presiden Joko Widodo, kami sebagai pelapor Pradi Bersatu, terus kemudian ada Andi Kurniawan, Maret Samuel sampaikan ya. Nah itu akan hadir semua. Tapi kami mungkin sudah berada di dalam. Kami kan belum berada di karena agak telat-telat sedikit kan jam 10 mulai tanya gitu. Ya, ada lagi? Akan ikut 2 sesi nanti. Tentu 2 sesi. Ya, tentu 2 sesi. Karena gini, 28 ayat 2 itu dijatuhkan pada klaster pertama ya. Terus 160 klaster kedua. 160 kemudian klaster pertama, 160 klaster pertama. Ya, begitu. Ya. Ada lagi? Sudah, ini kan selama masa jadi polisi waktu resurreksi pernyataan gelar perkara sudah dilakukan, maksudnya minta waktu. Sebenarnya kalau dari Abang kira-kira apa sih yang mau dicari? Jadi gini, saya perjelas. Permintaan Surya terhadap waktu jadi saksi, menjadi saksi itu permohonan itu diajukan. Saya rasa saya tidak mendengar dia mengajukan pada saat menjadi saksi ya. Iya. Tapi itu diajukan di gelar perkara khusus di Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri ingat ya, itu adalah laporan TPWA, ya, bukan laporan dari kami dari Pak Joko Widodo dan kami bukan. Tetapi itu adalah laporan TPWA yang diminta dibuka kembali. Ini berbeda konteksnya. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan. Nah, kita lihat aja apakah ini bisa. Tetapi pada dasarnya kami kata internasional itu mengambil pesulap untuk menjadikan alat bukti juga. Nanti digelar kita lihat paparan seperti apa. Nanti kita akan sampaikan lagi ya seperti apa di gelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benderangnya di mana itu tentu akan dijelaskan. Ya. Bang Roy Suryo ini kan Roy Suryo Ceres ini kan tidak ditahan ya Bang. Ini dari Abang sebagai pelapor seperti apa? Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan ya. Ini perlu kita pertegas ya.
Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak dua kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan ketua umum saya. Padahal kan perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berkuar-kuar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin menjadi-jadi. Jadi kita minta nanti dalam gelar perkara nanti harapan kita supaya beliau-beliau yang jadi tersangka ini harus dilakukan penahanan. Itu aja. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.